Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Yuhu, welcome back again dengan pembahasan Boku no Hero Academia guys. Seperti biasa nih, kali ini Iris bakal nemenin kamu semua untuk ngebahas apa aja sih yang terjadi di new chapter Boku no Hero Academia. Sedikit reminding nih, di chapter sebelumnya berkat kecerdasan si Deku, dia berhasil menyergap Lady Nagan di udara. Cuma yang bikin kita penasaran lagi, apakah serangan itu efektif kepada Lady Nagan atau malah terjadi sesuatu sama Deku. Di sisi lain, di chapter-chapter sebelumnya kita dibuat penasaran nih, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Lady Nagan ini bisa berkhianat dari calon pahlawan. Mengingat sebenarnya kan ya waktu itu Lady Nagan masih berstatus sebagai pahlawan dan dia ini masuk dalam jajaran top hero. Tapi rasa penasaran kalian kayaknya bakal terjawab nih di chapter ini. Jadi daripada kelamaan, yaudah yuk kita bareng-bareng bahas apa yang terjadi di new chapter Boku no Hero Academia. So, let's go! Chapter 314 Boku no Hero Academia memiliki judul The Lovely Lady Nagan. Judul chapter yang cukup mengekspresikan siapa Lady Nagan sih. Ya gak sih? Nah, di awal chapter kita langsung disambut dengan lanjutan pertarungan antara Lady Nagan dengan Deku. Deku sebelumnya berhasil menyergap salah satu lengan Lady Nagan dengan analisa ciri khasnya yang memberitahu kita tentang quirk smokescreen itu tidak menyebar lewat hujan. Terlebih Lady Nagan kan juga kena gocek guys dengan umpan yang direncanakan Deku yang membuat perhatiannya terpecah sehingga Deku dengan quirk barunya Fajin sukses mendekati Lady Nagan. Dari sisi Lady Nagan sendiri, dia terkejut dengan gerakan Deku yang lebih cepat dari sebelumnya. Deku yang merasa sudah sedikit lebih unggul sontak mengatakan kalau dia akan membuat Lady Nagan memberitahu semua informasi mengenai All for One. Tapi rasanya terlalu cepat Deku untuk bisa menang, karena Lady Nagan dengan cekatannya kembali melancarkan serangan dan hampir pula Deku terkena peluru yang ditembakkan. Sialnya lagi, seperti yang aku khawatirkan kemarin, Deku sempat kesulitan dan kehilangan keseimbangan akibat penggunaan quirk One for All yang berlebihan. Sesuatu yang membuat proses paralel One for All dari dalam tubuh Deku nih sempat kacau karena kan sebelumnya udah diperingati nih pewaris ketiga. Tuh kan Deku, ada baiknya sih next time kalau lu tuh harus hati-hati semisal mau memakai kekuatan One for All. Karena nggak lucu kan semisal Deku terluka karena kecerobohannya sendiri. Di tengah situasi pertarungan yang kurang menguntungkan, Lady Nagan terus melancarkan serangannya menembakkan peluru yang menyebar di berbagai arah. Kemudian sambil menghindari peluru yang meluncur ke sana kemari, Deku menanyakan kepada Lady Nagan, "Apa alasanmu mengkhianati pahlawan?" Lady Nagan akhirnya memberikan kejelasan kepada kita semua tentang alasan mengkhianati pahlawan dan memilih untuk berpihak kepada All for One yang berujung pertarungannya dengan Deku saat ini. Oke guys, jadi pertarungan antara Deku sama si Lady Nagan ini ke-delay dulu nih karena kita bakal flashback sama historinya si Lady Nagan sendiri. Awalnya Lady Nagan memberikan keluh kesahnya tentang dirinya yang sudah lelah untuk membunuh atas nama menjaga perdamaian. Yang disebut oleh Lady Nagan sendiri adalah kedamaian masyarakat palsu. Jadi di masa lalunya Lady Nagan ini adalah seorang vigilante. Jadi vigilante sendiri adalah tindakan seseorang untuk melakukan aksi atas nama membela kebenaran, namun tidak tercatat secara resmi. Alias ya bergerak sendiri tanpa komando atau arahan dari lembaga resmi manapun. Simpelnya, this is my way. Jadi suka-suka gue. Jadi simpelnya adalah ini caraku. Jadi ya suka-suka aku lah. Nah kayak gitulah kurang lebihnya. Nah bisa dibilang nih, apa yang dilakukan Deku sekarang mencerminkan apa itu vigilante. Sebenarnya nggak ada yang salah sih selama yang dibela memang kebenaran. Tapi kalau sampai lepas kendali ya udah beda cerita lagi ya kan. Oke, kita kembali lagi nih ke Lady Nagan. Dulu komisi pahlawan itu sama sekali nggak mempermasalahkan para vigilante ini, bahkan menyetujui tindakannya. Nah nama Lady Nagan sendiri udah populer banget di masa itu ya kan. Sampai-sampai Lady Nagan direkrut langsung oleh komisi pahlawan. Sebagai hero rekrutan dia jelas ya kan Lady Nagan ini nggak bisa bergerak sebebas ketika dia masih berstatus vigilante ini. Lady Nagan diberi misi khusus oleh komisi pahlawan yaitu untuk membunuh sekelompok teroris yang dianggap mengancam keamanan masyarakat di masa mendatang. Dalam menjalankan misi khususnya, Lady Nagan ini nggak berpikir aneh-aneh. Dia pokoknya nganggap semua yang dilakukannya ya karena semata-mata hanya perintah aja gitu. Cuma kayaknya misi ini sedikit berlebihan. Lady Nagan diminta untuk membunuh sekelompok terduga teroris yang bahkan baru merencanakan kejahatannya, sama sekali belum mewujudkan aksi kejahatannya, jadi baru planning. Jadi disinilah awal mula si Lady Nagan ini jadi overthinking.
Apa tindakannya ini bisa dikatakan benar? Kenapa mereka harus dibunuh untuk kejahatan yang bahkan belum dilakukan? Dan puncak overthinkingnya ini adalah ketika sejumlah anak-anak yang mengaku penggemar Lady Nagan meminta untuk berjabat tangan dengannya. Tapi tepat sebelum tangannya berjabat tangan dengan anak-anak itu, Lady Nagan membayangkan tangannya yang penuh darah, buah dari ingatannya yang sering membunuh mereka atas nama kedamaian. Lady Nagan makin galau nih dengan perasaan bersalahnya soal kepahlawanannya yang harus membunuh secara terus-menerus. Sampai suatu ketika, Lady Nagan kembali diberi misi untuk membunuh 2 orang pahlawan yang diduga memancing tindakan kriminal. Kemudian mengalahkan kriminal-kriminal tadi supaya mendapatkan ketenaran. Kembali diberi misi dengan tujuan membunuh, jiwanya memberontak. Dan akhirnya muncul dari lubuk hatinya sebuah pertanyaan. Apakah dengan membunuh 2 orang tadi masyarakat menjadi lebih baik? Bukannya hal ini cuma menunjukkan sisi baik saja ke masyarakat. Ini sama saja dengan pencucian otak. Bukannya menjawab pertanyaan Lady Nagan, atasan dari Lady Nagan sekaligus ketua keamanan publik saat itu malah mengancam Lady Nagan untuk tidak berhenti dari pekerjaannya dan malah mengeluarkan pistol dari jasnya. Namun Lady Nagan jelas lebih dulu menghabisi sang ketua. Dari sinilah nih nama Lady Nagan lebih dikenal sebagai pengkhianat pahlawan. Deku yang mengira sejak awal Lady Nagan membunuh ketua keamanan publik atas dasar pengkhianatan, kaget ketika tahu kebenaran yang terjadi adalah pembunuhan tersebut terjadi karena perbedaan pendapat. Kemudian Lady Nagan menambahkan, Komisi Pahlawan membuat berita palsu tersebut untuk tetap membuat citra yang baik di mata masyarakat. Terus gimana dengan keputusannya yang memilih untuk akhirnya menyetujui tawaran All for One? Alasan Lady Nagan memilih mengikuti All for One adalah karena dia merasa dunia yang dalam kendali penuh All for One akan jauh lebih bersih dibanding masyarakat yang penuh kebohongan saat ini. Oke, jadi balik lagi nih di sini mereka berantem. Seolah sudah membaca arah lintasan peluru dari pergerakan Lady Nagan, Deku langsung mengarahkan Black Whip-nya ke salah satu peluru yang tertancap pada suatu titik di dinding gedung sekitar tempat pertempuran. Deku kemudian menyampaikan tanggapannya atas semua cerita yang disampaikan Lady Nagan. Dia mengakui kalau baru tahu mengenai kebenaran di balik Komisi Pahlawan dan semua kedamaian palsu yang ada. Namun Deku sudah memahami bahwa dunia tidak hanya berisi hitam dan putih saja. Tetapi lebih jelasnya Deku bilang kalau dunia ini dipenuhi warna abu-abu yang pasti memiliki alasannya tersendiri di balik sebuah tindakan. Sebab itulah nih Deku ada untuk mengulurkan tangan alias memberikan bantuan. Heran deh gue, mereka berdua berantem bisa-bisanya ngomong pakai filosofi segala ya kan. Seolah mengabaikan perkataan Deku yang tadi nih, Lady Nagan membuat rencana lain dengan tujuan untuk menjatuhkan mentalnya Deku. Lady Nagan mengarahkan lengan senjatanya bukan ke arah Deku, tapi ada yang bisa tebak ke arah mana? Rupanya gak jauh dari tempat Deku berada ada Overhaul yang berteriak menanyakan kepada Lady Nagan, apakah semua sudah selesai? Karena Overhaul pengen cepat-cepat kembali ke bosnya. Aku sendiri sih gak nangkep sih apa alasan Overhaul mengatakan kayak gitu ya kan. Tapi yang pasti nih, Lady Nagan mengarahkan senapannya ke Overhaul dan berniat memecahkan perhatian Deku. Chapter kemudian ditutup dengan Deku yang meneriakkan nama Chisaki. Oke, jadi itu dia apa aja pembahasan yang terjadi di chapter 314 Boku no Hero Academia. Ya dibandingkan chapter sebelumnya, gimana ya, chapter ini agak bikin bingung sih. Ini agak bingung sih, karena kan mereka sempat berantem tuh ya kan, terus ke delay, terus malah adu filosofis dan argumen bla 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 gitu. Tapi di situ sih sisi menariknya ya kan. Boku no Hero Academia ini menyajikan cerita bahwa apa yang terlihat baik gak selamanya beneran baik. Nyatanya demi kedamaian harus ada peran seorang pembunuh demi menjaga itu semua. Dan Lady Nagan sendiri kebetulan adalah karakter yang memainkan peran pembunuh ini dan mengatasnamakan pahlawan untuk membenarkan tindakan pembunuhan yang dilakukan. Kita gak bisa menyebut Lady Nagan ini salah sih, karena kita tahu lah susahnya dia menahan beban yang selama ini ditanggung, beban mental sih khususnya, psikisnya kena coy. But Deku dengan jiwa kepahlawanannya nih yang tinggi masih menganggap bahwa semua kebohongan ini masih bisa diatasi. Deku malah ingin membantu semua orang yang masih berada di sisi abu-abu alias mereka yang masih bingung tentang jalan yang benar maupun salah. Nah di next chapter nih, akankah Deku bisa meyakinkan Lady Nagan untuk kembali ke sisi pahlawan?
Gue jadi inget Naruto anjir. Ya semacam khotbahnya dia itu. Ya udahlah. Bagian yang gak kalah serunya jelas di akhir chapter. Perkataan overhaul di akhir nih bikin aku sedikit bertanya-tanya sih. Kenapa dia nanya ke Lady Naga, udah selesai belum pertarungannya? Apa ada sesuatu yang dijanjikan oleh Lady Naga perihal overhaul dengan bosnya? Who knows ya kan? Ya kita tunggu aja lah next chapternya ya guys. Oke, jadi sampai di sini dulu deh perjumpaan kita ya. Nantinya kita bakal ngebahas lagi sih mengenai hal seru lainnya dari serial Boku no Hero Academia. Blues Ultra. Ya udahlah, better lah ya. Oke. So, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.